Lalu yang kedua, nah ini kita bahas tentang dahan pohon hawar, badam, dan berangan. Saya tadi sudah katakan bahwa saya tidak menemukan fungsi khusus masing-masing dari pohon ini sebenarnya, gitu ya. Nah, tapi saya akan mengutip, kita akan belajar bersama seorang bapak gereja itu namanya Santo Cyrillus dari Alexandria. Ini menurut saya ini santo yang cukup terkenal ya. Lebih terkenal daripada Caesarius dari Arles ya. Ini santo yang cukup terkenal, Cyrillus dari Alexandria. Lahir tahun 376, wafat tahun 444, menjabat sebagai uskup di Alexandria, Mesir mulai tahun 412. Alexandria sekarang di mana? Alexandria sekarang namanya Kairo. Ya, sudah ganti nama. Dan nampaknya eh, semenjak kekhalifahan Islam ada di sana sepertinya. Ganti nama jadi Kairo. Gitu ya. Ia memiliki pandangan bahwa Yesus Kristus bukan manusia yang didiami atau dipersatukan dengan Allah. Melainkan ia adalah firman Allah. Jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ini saya agak sedikit salah kata ya, maaf ya. Saya ganti sedikit. Bukan doktrin ini, tapi ini dogma. Harusnya ini dogma. Karena lebih tinggi. Levelnya lebih tinggi daripada doktrin. Tapi ini dogma sebenarnya. Ya, dogma yang diperjuangkan oleh Cyrillus mengenai inkarnasi penjelmaan Allah. Ya, nah, kita akan belajar dari beliau tentang apa sih makna tersembunyi dari dahan pohon hawar, badam, dan berangan. Ya, pertama kita baca ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikepusnya dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Nah, ini versi bahasa Inggris yang lain ya. Dan Jacob took fresh rods. Rods ini bisa jadi dahan, bisa jadi tongkat, bisa jadi batang, gitu ya. Dari poplar yaitu hawar, almond yaitu badam, dan plain yaitu berangan. Dan dalam nabre, however, got some fresh shoots. Fresh shoots ini mungkin daun yang baru tumbuh, dahan ya. Poplar, almond, and plain trees. Ya. Nah, kita belajar. Kita coba belajar pelan-pelan. Kita coba belajar. Dahan ya, rod. Juga secara misterius melambangkan bagi kita Immanuel. Wah, ini mantap banget ini. Ternyata dia menemukan bahwa rod di sini adalah Immanuel. Kenapa? Dia mengutip Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas dalam bahasa Inggrisnya rod akan keluar, kata Yesaya ilahi, dari tunggal Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya. Lalu kata Daud dalam Mazmur 23:4, gadamu, rod, dan tongkatmu, staf, itulah yang menghibur aku. Maka kami menerima penghiburan dalam Kristus dan menjadikannya pilar kami. Jadi ini penegasan Santo Cyrillus bahwa rod di sini melambangkan atau figur dari Yesus. Tapi tongkat, rod ini bukan tongkat sembarangan. Tetapi terbuat dari kayu hawar, pohon badam, dan berangan. Pohon hawar ditempatkan sebagai saksi kebenaran. Pohon ini adalah simbol kematian. Oh, ternyata ini ada hal menarik. Karena pohon hawar ini simbol kematian. Mayat orang mati diperlakukan dengan wewangian. Dan wewangian yang sangat manis adalah minyak pohon hawar. Di sini melambangkan apa? Kristus mati bagi kita dan dikuburkan menurut kitab suci. Tongkat atau rod yang terbuat dari kayu badam adalah simbol kewaspadaan. Jadi Santo Cyrillus menegaskan bahwa rod, tongkat atau dahan ini adalah figur Kristus. Ditegaskan dari ayat-ayat ini, Yesaya 11 ayat 1, Mazmur 23 ayat 4. Kita lanjut. Ayat 38. Yakub mengupas dahan-dahan ini di dalam palungan. Ya. Kita lihat sini. Yakub mengupas batang-batangnya. Dengan garis putih bergantian dengan yang hijau, dan domba-domba yang dikandungnya mengandung keturunan yang berbintik-bintik dan berbelang-belang.
Ini seperti Yesus, entah bagaimana dia menghilangkan bayangan dari hukum dan tabir dari tulisan-tulisan kenabian. Seperti Yesus yang mengupas. Yesus menunjukkan, Yesus mengupas kitab Taurat, Yesus mengupas kitab nabi-nabi dan menunjukkan doktrin yang murni dan indah yang ada di dalamnya. Dan dia memindahkannya ke lagu rohani agar dia bisa menuntun orang-orang menuju kebajikan karena mereka ingin berbelang-belang. Yaitu apa maksudnya? Mereka ingin menjalankan kebajikan ganda. Berbelang-belang kan ganda kan? Hitam putih, hitam putih. Mereka ingin menjalankan kebajikan ganda dalam kata-kata dan dalam tindakan. Ya. Itu yang ayat 38. Kita baca lagi ayat 40 sampai 42. Lalu Yakub memisahkan domba-domba itu. Apa kata Santo Sirilus? Ya, mereka yang menjadi milik Kristus dipisahkan. Jadi kita seperti domba-domba Yakub ini. Yakub gambaran Kristus di sini jadinya. Ya, kita yang sudah jadi milik Kristus, kita dipisahkan dan menolak untuk berbaur dengan mereka yang ada di dunia. Mereka bebas dari keinginan-keinginan dunia. Ini mirip sekali dengan kata Rasul Paulus yang mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi dibaharuilah akal budimu. Gitu ya? Perbaharuan budi. Itu kata Paulus. Ini sama. Ya. Dan mereka ditandai oleh cara hidup mereka atau lebih tepatnya dibedakan oleh kebajikan mereka. Jadi di sini nampak domba-domba untuk Laban yang lemah, domba-domba untuk Yakub itu yang kuat. Dan itu akan kelihatan nanti pada akhirnya di kita. Mana kita yang sebagai domba kambing yang kuat, yang punya cara hidup yang baik dan bajik? Mana dari kita domba kambing yang masih lemah? Kenapa? Terlalu banyak keinginan duniawi ini tadi. Ini mengerikan sekali ini sebenarnya dua kata ini ya, keinginan duniawi ini ya. Karena kalau kita pikir-pikir zaman sekarang, siapa yang bisa lepas dari keinginan duniawi? Mungkin hanya para biarawan-biarawat yang mungkin bisa lepas dari keinginan duniawi. Apakah iya? Ya. Nah, saya pikir tidak. Kita bisa perlahan-lahan lepas dari keinginan duniawi. Contoh cara gampang, puasa. Cara gampang puasa. Dulu tahun lalu kalau nggak salah ya, saya sempat setahun kalau nggak salah. Tahun lalu setahun saya sempat puasa Daniel. Walaupun tidak secara sempurna. Jadi saya hanya makan sayur, saya tidak makan makanan yang mengandung hewani. Gitu ya. Dan saya tidak minum minuman selain air putih. Itu tahun lalu saya jalani itu. Selama setahun. Sekalipun memang kaldu masih saya minum. Nah, itu ketidaksempurnaannya terletak salah satunya di sana. Tapi saya tidak makan makanan unsur hewani dan saya tidak minum minuman lain selain air putih. Dan alhasil apa? Waktu itu, gitu ya, lama-lama saya nggak pengen banget daging. Sebelumnya saya suka sekali ayam, saya suka sekali daging babi, gitu kan. Daging anjing pun saya juga suka sebenarnya. Gitu ya. Tapi saat saya menjalani puasa Daniel, keinginan itu tergerus. Gitu ya. Keinginan itu tergerus. Ya, walaupun setelah berhenti memang keinginan itu muncul lagi. Tapi saya pikir tidak separah dulu sebelum puasa Daniel. Itu salah satu contohnya. Kita bisa bebas dari keinginan duniawi. Kalau yang memang kita lihat adalah Kristus. Kalau yang memang kita sungguh-sungguh digembalakan oleh Kristus sendiri. Yang kita lihat adalah Kristus. Ya. Nah, maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Santo Sirilus dari Alexandria. Ya, pertama, dahan atau rod atau batang atau tongkat itu melambangkan Yesus Kristus. Yang kedua, Yakub mengupas dahan-dahan bagaikan Yesus yang menunjukkan doktrin yang murni dan indah yang ada dalam hukum Taurat dan tulisan para nabi. Dan domba berbelang-belang bagikan mereka yang ingin menjalankan kebajikan ganda dalam kata-kata dan tindakan. Seperti Yakub memisahkan domba-dombanya,
Mereka menjadi milik Kristus dipisahkan dan menolak untuk berbaur dengan mereka yang ada di dunia. Mereka bebas dari keinginan duniawi yang dibedakan oleh kebajikan mereka. Nah, paling cuma 2 poin itu saja yang akan saya bahas malam hari ini. Yaitu pertama tentang penggenapan janji Allah yang berliku. Sini kita bisa belajar tentang cara kerja Yakub ya. Yakub memanfaatkan bahkan merekayasa keterbatasan. Yakub memiliki pengetahuan dan bekerja secara efektif. Yakub bekerja sama dengan Tuhan, yaitu menjalankan ilham dari Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan. Dan Yakub bersama dengan Tuhan, Yakub membalikkan keadaan. Dan kita belajar dari Santo Cyrillus dari Alexandria, yaitu bahwa dahan ini melambangkan atau figur dari Yesus Kristus. Yakub mengupas dahan-dahan bagaikan Yesus yang menunjukkan doktrin yang murni dan indah yang ada di dalam hukum Taurat dan tulisan para nabi. Dan domba berbelang-belang bagaikan mereka yang ingin menjalankan kebajikan ganda dalam kata-kata dan tindakan. Dan seperti Yakub memisahkan domba-dombanya, mereka yang menjadi milik Kristus dipisahkan dan menolak untuk berbaur dengan mereka yang ada di dunia. Mereka bebas dari keinginan duniawi yang dibedakan oleh kebajikan mereka.